pendidikan agama Islam, sebelumnya kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita waktu belajar agama Islam. Jadi anak ibu nanti buatlah kelas bagaimana anak ibu impikan di waktu belajar pendidikan agama Islam. Jadi ibu akan bagikan kertas ini, anak tulis semuanya di sini nak ya. Nah, nanti kita tempelkan di depan, oke? Saya bagikan. Silakan ditulis nak. Saya. Nah, silakan ditulis. Nah, siapa yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh kita tempelkan di depan. Nah, silakan ditempel. Ya, ini adalah impian kelas yang anak ibu impi. Ibu akan bacakan satu persatu. Pertama, tidak boleh berkelahi. Ini siapa tadi yang bikin? Bagus. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Coba. Gitu ya. Selanjutnya, sholat zuhur berjamaah. Datang tepat waktu. Bagus-bagus semua keyakinan kelasnya. Alfa tidak boleh lebih dari 3 kali. Belajar dengan semangat. Nanti kalau tidak semangat tidak boleh ya. Harus semangat. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kelas yang anak-anak ibu impikan. Jadi ini nanti sewaktu belajar agama Islam harus dilaksanakan. Jadi sebelumnya kita harus kelompokkan dulu. Kita bikin tabelnya. Di sini terdengar. Di sini disiplin. Yang di sininya karakter. Jadi kita mulai dari satu persatu. Tidak boleh berkelahi, itu termasuk ke mana nak? Disiplin. Di sini ya. Tidak boleh berkelahi. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Disiplin. Lanjutnya sholat zuhur berjamaah. Karakter, ya nak ya? Karakter apa sih itu? Religius. Datang tepat waktu. Disiplin. Tidak boleh alfa dari 3 kali. Disiplin. Selanjutnya, belajar dengan semangat. Apa itu? Terdengar. Memperhatikan saat menerangkan. Terdengar.
tempatnya. Karakter apa itu? Karakter anak ya. Buang sampah pada tempatnya. Jadi ini semua harus kita laksanakan. Nah, inilah sudah kita kelompokkan dalam tabel Y. Selanjutnya kita kelompokkan dalam tabel T. Kalau tabel T ini tidak tampak, jadi dia kebalikan semangat. Di sini tampaknya belajar dengan semangat. Kalau tidak tampaknya apa? Belajar dengan tidak semangat atau belajar dengan apa? Loyo, ya. Berarti sini belajar tidak semangat. Selanjutnya, memperhatikan saat menerangkan. Nah, di sini kan tidak tampak. Tidak memperhatikan. Tidak boleh berkelahi. Di sini berarti berkelahi. Melaksanakan piket kelas. Tidak piket kelas. Datang tepat waktu. Apa kalau tidak nampaknya apa? Terlambat. Tidak boleh alfa 3 kali, ya mana? Lebih dari 3 kali. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak mengerjakan tugas. Nah, sholat zuhur berjamaah. Tidak sholat. Buang sampah pada tempatnya. Berarti di sini buang sampah sembarangan. Nah, inilah keyakinan kelas kita di waktu belajar pendidikan agama Islam. Nanti kita bikin di kertas. Nah, nanti anak ibu di situ nanti bisa dibaca apa saja keyakinan kelas kita. Tolong di pelajaran agama Islam. Jadi kita ini harus kita laksanakan. Oke, anak ibu. Mungkin ini keyakinan kelas kita pada hari ini. Jadi ini kita lanjutkan lagi pembelajaran agama Islam. Jadi ingat, apa keyakinan kelas kita dalam belajar agama Islam, kita laksanakan. Oke? Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sudahi dalam membuat keyakinan kelas, kita masuk pelajaran agama Islam. Nah, Nadira sini nak. Nadira, tahu Nadira kenapa Nadira kecil? Tahu. Kenapa Nadira tidak sholat berjamaah? Semua orang pasti punya kesalahan. Karena saya lupa membawa. Ibu juga pernah bikin Bu. kesalahan. Oh iya. Nadira tahu apa kesalahan semua semua manusia itu punya kesalahan, ya kan? Ibu juga pernah melakukan. Ibu tahu Nadira pasti punya alasan. Kenapa Nadira buang sampah? Kenapa Nadira? Ibu mau tahu apa alasan Nadira? Kenapa buang sampah sembarangan? Tadi aku udah terbiasa buru-buru, Bu. Sembarangan, Bu. Karena aku bangun kesiangan, Bu. Jadi menurut Nadira, tidak ikut sholat berjamaah itu benar apa salah? Nah, malas.
Apakah Nadira ingat apa yang Nadira itu apa benar apa keyakinan salah? kelas dulu waktu belajar Salah. sama Apakah Nadira ingat dengan keyakinan kelas waktu Bu belajar PAI? Kalau setiap sholat zuhur kita harus sholat zuhur berjamaah. Tidak boleh Jadi, buang sampah coba sembarangan. Nadira sebutkan Kalau selain menurut sholat zuhur Nadira, berjamaah, semua apalagi sampah keyakinan sembarang kelas itu yang sudah Nadira sesuai masih dengan ingat? keyakinan kelas yang waktu Ibu Belajar bicarakan dengan Nadira kemarin. disiplin, ya kan? Nadira, Nah, sekarang Nadira kan sudah mengerti. Nadira itu sudah kalau sesuai kebiasaan dengan membuang keyakinan sampah kelas itu yang adalah saya kebiasaan kemarin. buruk. Jadi, apakah Nadira akan mengulangnya kembali? Jadi Nadira tadi Ya, bilang kan baiklah, Nadira kan sudah berdiskusi alasannya dengan Ibu. Nadira Jadi, Nadira bangunnya harus bertanggung jawab. kesiangan. Jadi supaya tidak kesiangan lagi, apa yang harus Nadira lakukan? Jawab. Nah, sekarang Nadira sudah tahu pintar Nadira boleh anak masuk tidur ke lebih awal. Jadi Nadira harus tidur lebih awal. sekarang. Boleh enggak Nadira? Nanti jangan buang sampah kita sembarang kan lagi, sudah Nak, ya. diskusi seperti ini. Jadi Nadira harus Menurut saya sebagai pemimpin, saya juga mendengarkan saya saat saya melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, bukan memimpin saya, tetapi mengajak saya berdiskusi mencari kesalahan saya. Terima kasih Bu Devi. Wabarakatuh. Saya sangat senang sekali sudah berdiskusi dengan Bu Devi. Di mana saya melakukan kesalahan karena tidak Nadira sini nak. mengenal dan tidak mengikuti salat zuhur berjamaah. Bu Devi mengajarkan saya tapi mencari jalan keluarnya. Nadira, Terima kasih Bu Devi. orang pasti punya Assalamualaikum Ibu warahmatullahi juga pernah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menuju ke sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan umat sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 14 Andale Baru Bukit, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan karyawan UPT SDN 14 Andale Baru Bukit. Marilah sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan cara tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk sekolah kita ini, yang akan dilaksanakan mulai dari semester ini dan sampai selanjutnya berkelanjutan. Jadi hari ini kami akan membawakan bagaimana cara kita untuk menyusun keyakinan kelas, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi untuk selanjutnya sebagai acara pertama, marilah kita minta sambutan dari Kepala Sekolah UPT SDN 14 Andale Baru Bukit kepada salah seorang guru yang mewakilinya. Kami silakan. Bu Weli, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata-kata penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara terlebih dahulu. Di sini saya mewakili kepala sekolah yang sedang kegiatan mengikuti rapat. Saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Devi Haldetis dan Ibu Amalia Ulia
untuk aksi nyata atau praktik baiknya mengenai menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin dari presentasi nanti kita akan semua mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru bagaimana tentang keyakinan kelas, bagaimana budaya positif yang sebenarnya, apakah itu setelah kita laksanakan di sekolah atau belum. Itu yang kita akan dengarkan nanti. Semoga kegiatan ini lancar dari awal sampai akhir nanti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Weli Apriani yang telah memberikan beberapa arahannya kepada kita. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitunya diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Pada hari ini kita akan membawakan materi yang akan disampaikan oleh dua orang pemateri, yaitunya Ibu Amalia Ulia SPD dengan Ibu Devi Handartis SAG. Jadi untuk pertamanya mari kita minta dulu presentasi dari Ibu Amalia Ulia yang akan membawakan kepada kita beberapa hal yang akan menyangkut tentang budaya positif di sekolah kita. Kepada Ibu Amalia Ulia disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada protokol yang telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, di dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi dengan Ibu Devi dan juga dengan rekan-rekan yang lain bagaimana sebetulnya pengalaman budaya positif, terutama di sekolah. Baiklah, yang pertama itu kita masuk ke budaya positif. Siapa kira-kira ada nggak yang tahu apa itu budaya positif? Ada nggak dari ibu-ibu yang tahu apa itu budaya positif? Ada. Coba Bu Eni, silakan. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan atau yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sambil di sekolah ini. Bagus. Terima kasih Bu Yeni. Jadi budaya positif, yang namanya positif itu pasti bentuk kebaikan. Jadi budaya positif di sini merupakan perwujudan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai maupun keyakinan-keyakinan yang berada di sekolah yang selalu diterapkan di sekolah, dan ini mendorong murid bagaimana murid itu untuk bisa berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam budaya positif ini anak-anak kita itu sifatnya itu merdeka. Jadi mereka bebas menentukan arah pembelajaran mereka itu maunya seperti apa. Terutama di dalam sudah 3 tahun terakhir ini kita sudah mengikuti kurikulum mereka. Jadi di dalam kurikulum mereka itu ditekankan bahwasanya ada yang namanya nanti itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita bagaimana anak-anak itu bisa merdeka, bebas untuk menentukan pilihannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam konsep inti budaya positif itu ada beberapa bagian yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Tentunya ini sudah sering kita libatkan di dalam setiap proses pembelajaran bagaimana lagu dari Profil Pelajar Pancasila. Bisa Ibu kita semuanya ikut berpartisipasi? Bisa. Jadi silakan tolong semuanya kita berdiri. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak
Indonesia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, itu pembelajarannya dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum mereka itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di sini di mana anak-anak itu kita bisa mengakui bagaimana perbedaan individual siswa. Jadi anak-anak itu kan memiliki keunikannya masing-masing, karakternya. Jadi itulah yang kita kembangkan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita mengakui bahwasanya setiap murid itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diberikan bagaimana pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran maupun penilaian. Jadi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal sehingga mereka termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang namanya miskonsepsi itu kita sama-sama tahu bahwasanya miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman. Bagaimana pemahaman kita yang kita ungkapkan sama ini itu salah. Itu ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu bagaimana miskonsepsi tadi. Yang pertama, sebelum kita mulai itu ada keempat yang dibahas tadi tentang miskonsepsi tadi itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Baiklah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang namanya ilusi tentu itu kesalahan kita. Jadi bagaimana kesalahan pandangan kita selama ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena hal tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala juga sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, segala ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang namanya paradigma stimulus itu memberikan pemahaman bahwa dampaknya itu hanya pada saat itu saja. Kemudian tidak efektif untuk jangka panjang. Biasanya yang namanya stimulus respon itu sifatnya itu lebih negatif. Kemudian kalau yang teori kontrol itu gunanya untuk jangka panjang, di mana kita di sini berusaha untuk berpikir positif. Kemudian bagaimana kita menerapkan nilai positif itu sehingga memberikan dampak positif untuk jangka panjang. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa merubah pandangan kita dari yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi itu yang dimaksud untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, segala ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang namanya paradigma stimulus itu memberikan pemahaman bahwa dampaknya itu hanya pada saat itu saja. Kemudian tidak efektif untuk jangka panjang. Biasanya yang namanya stimulus respon itu sifatnya itu lebih negatif. Kemudian kalau yang teori kontrol itu gunanya untuk jangka panjang, di mana kita di sini berusaha untuk berpikir positif. Kemudian bagaimana kita menerapkan nilai positif itu sehingga memberikan dampak positif untuk jangka panjang. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa merubah pandangan kita dari yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi itu yang dimaksud dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita bisa lihat bagaimana pertama kita bisa lihat bagaimana realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau kita lihat dari sepintas itu kebutuhan kita itu sama, tapi kalau kita lihat untuk jangka panjangnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut pandangan kita sepintas. Tetapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya mungkin kita menilai teman kita sepintas seperti ini, tapi dengan kita berbagi pendapat dengan teman itu tentu pandangannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang itu harus sama dengan kita. Jadi di sini berlaku juga teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita samakan. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol kita semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang namanya perilaku itu pasti memiliki tujuan, arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kita tidak bisa melihatnya itu sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Contoh kalau kita di rumah, anak-anak kita tentu dikontrol oleh orang tua. Tapi kalau kita lihat dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita misalnya ada niat baik atau anak kita, tentu diri mereka sendiri yang akan bisa merubah diri mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau yang di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Nah, selanjutnya disiplin positif. Kalau tadi di pembahasan pertama itu bagaimana kita membahas paradigma. Dan kalau yang kedua itu kita masuk lagi disiplin positif. Sebelum kita lanjut, saya mau minta pendapat kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak, apa itu disiplin positif? Disiplin itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Disiplin peraturan-peraturan. Disiplin adalah peraturan-peraturan. Bagus. Masih ada yang lain?
Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri, bagaimana kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi membuat kita, kalau disiplin itu membuat kita itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kalau yang namanya disiplin positif itu biasanya muncul dari dalam diri kita. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan, hukuman maupun hadiah. Jadi munculnya dari dalam diri. Selanjutnya, di dalam disiplin positif, kita juga mengetahui bahwasanya pengertian disiplin positif itu bisa pembiasaan hal yang baik itu sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam disiplin positif ini juga terkait dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sehingga ditunjukkan dengan perilaku mereka, ucapan mereka dan juga dari sikap mereka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian sebagai pendidik, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang namanya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang baik yang telah disepakati bersama tanpa kita mengaitkannya dengan kehidupan keagamaan, suku, budaya. Jadi kita lepaskan perbedaan itu semua. Jadi kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Baiklah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan yang ada di institusi maupun dalam organisasi. Yang pertama, kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila, itu ada dimensinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan hal tersebut juga sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan juga lagu ini juga sering kita putarkan di anak-anak kita atau kita libatkan anak-anak kita untuk selalu menyanyikan ini supaya tertanam di dalam diri mereka bagaimana jiwa profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya Ibo Primary Years Program atau PYP. Nah, di sini ada beberapa sikap yang bisa kita kembangkan. Yang pertama itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas. Itu ada 3 poin. Mungkin selama ini kita sudah melakukannya, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Kalau hukuman itu sifatnya itu tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian sifatnya satu arah. Kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, kalau anak kita misalkan tidak membawa baju olahraga misalnya, maka mungkin kita sebagai guru kita menyuruh anak kita silakan jemput bajunya pulang. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Atau disuruh mereka berkeliling lapangan karena tidak mau ikut olahraga, itu hukuman itu. Kemudian konsekuensi. Nah, ini sifatnya terencana. Kemudian disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru di sini berperan sebagai monitor atau mengawasi perilaku murid. Contoh di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya di dalam keyakinan kelas, bagi yang tidak membawa atau mengganggu temanya atau merobek buku temanya, mereka harus mengganti buku temanya. Itu adalah namanya konsekuensi. Jadi mereka harus mengganti kembali apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang terakhir itu namanya restitusi.
Di dalam restitusi itu bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari ketiga ini yang mana sebaiknya kita terapkan? Kalau kita sebagai restitusi, jadi kita tidak bisa menyalahkan anak, memberi hukuman anak, tapi ini kita kerjakan itu bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Misalnya kalau ada anak kita berkelahi, kita panggil anak kita ke kantor, kita tanya mereka apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan hal demikian. Kemudian kita kembalikan lagi ke anak kita, apa solusi atau jalan terbaik yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa akur atau rukun kembali dengan teman-temannya. Jadi kita balikkan ke mereka supaya mereka bisa berpikir bagaimana menciptakan keakraban, kerukunan dengan teman-temannya. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita masuk lagi dari posisi kontrol guru dan akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Devi. Tapi sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru mengenai penjelasan yang tadi? Oke, baiklah. Jadi kita lanjut saja dulu kepada Ibu Devi. Silakan dilanjutkan posisi kontrol guru. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Amalia. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya akan melanjutkan dari yang 7 tadi, yang 4 sudah disampaikan oleh Ibu Amalia Ulia. Selanjutnya kita masuk yang ke 5, yaitu tentang posisi kontrol guru. Jadi di sekolah selama ini kita selalu melakukan, apabila seorang siswa melakukan kesalahan, kita pasti selalu memberikan kepada siswa tersebut beberapa hal dari yang di sini. Kita bisa tanya kepada diri kita, sebagai apakah diri kita dalam melakukan sebuah pembahasan atau memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Apakah kita sebagai penghukum atau kita pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi di sini nanti kita akan tahu apa itu sebagai penghukum, bagaimana sebagai membuat anak itu sebagai membuat dia merasa bersalah, atau kita sebagai membuat anak itu menjadi teman kita, atau kita hanya sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Nah, di sini ada contohnya, seperti penghukum. Jadi Adi yang terlambat datang di sekolah. Di sini ceritanya, kalau kita sebagai penghukum, apa yang akan kita lakukan? Nada suara kita selalu tinggi kepada anak. Bahasa tubuh kita, contohnya mata kita melotot. Biasanya kalau kita, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kita kan mata kita selalu melotot kepada anak kita. Terus kita menunjuk jari. Dari kemarin kamu lagi. Berarti itu sebagai kita sebagai seorang penghukum. Contohnya, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanya pada diri kita sendiri. Pasti kita selalu seperti itu pada anak kita. Ya kan? Saya juga seperti itu selama ini kepada anak-anak di sekolah. Selalu memberikan sesuatu itu kepada jalan keluar pada anak itu, selalu mengatakan hal-hal yang nih, kenapa kamu terlambat? Sebenarnya itu dikatakan sebuah penghukum. Jadi tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Jadi kita tanya diri kita dulu, gimana rasanya kalau seandainya kita menjadi seorang murid, guru kita sebagai guru menunjuk anak, marah kepada anak. Jadi hasil yang akan didapat oleh kita memberikan seperti itu kepada murid, kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapaknya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi dia akan merasa bersalah pada dirinya, akan merasa sakit hati, melampiaskan kepada hal-hal yang lain.
Terus yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kalau di pembuat rasa bersalah ini kita sebagai guru biasanya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh kita merapat pada anak dan lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur cara seperti ini? Hasilnya kalau kita seperti itu, maka murid itu akan merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur cara seperti ini? Hasilnya kalau kita seperti itu, maka murid itu akan merasa bersalah pada dirinya. Merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid tersebut. Murid akan menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana dalam penghukum itu murid bisa menumpahkan amarahnya kepada yang lain dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Kalau kita menjadi sebagai pembuat merasa bersalah, itu hasilnya nanti akan dihadapi oleh murid-murid itu akan merasa kecewa pada dirinya, ba'ayo supaya bisa dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Sebagai teman, kalau sebagai teman, nada suara kalau kita sebagai teman mengajak anak itu seperti ini, ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata kita senyum seperti orang malah jenaka, bikin lawak kepada anak-anak kita. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Seperti itu bahasanya kalau kita sebagai teman. Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk sini. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Kalau seperti itu kita menghadapi murid, bagaimana sikap muridnya? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, kalau kita sudah seperti teman kepada guru, jadi murid itu akan selalu tergantung kepada kita. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan kita sebagai guru. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Kalau kita sebagai teman, tentunya nanti anak yang kita ajak seperti teman itu, apa yang kita suruh, dia mau. Guru yang lain menyuruh, dia tidak akan mau. Karena dia sudah senang dengan kita. Jadi, sebagai teman itu belum tentu berlaku sama semua guru atau orang lain. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, ini pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, apa sikap kita? Di sini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Seperti ini. Guru berkata kepada Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal lagi. Saya tunggu bagaimana perasaan guru murid apabila kita sebagai pemantau ini. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi. Jadi kalau kita seperti pemantau kepada murid, maka murid itu akan tahu konsekuensi dari kesalahan apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia langgar itu, apa yang akan dia laksanakan setelah itu. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah.
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, itu di situ kelemahannya. Nanti siswa yang lain sudah selesai, sudah istirahat, tetapi murid tersebut mengerjakan tugas. Itu kalau kita sebagai pemantau. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena tidak bisa ditinggal sendiri. Kalau dipemantau seperti itu, jadi kita harus memantau siswa. Kalau kita meninggalkan dia mengerjakan tugasnya, kita tidak bisa meninggalkannya. Sebagai manajer, ini yang posisi kontrol yang selanjutnya, kita sebagai manajer di sini, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru berkata contohnya seperti ini, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Bagaimana perasaan guru seperti ini? Kalau kita seperti ini kepada siswa, bagaimana perasaannya? Pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke siswa, berkaca pinggang. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu? Kalau di posisi manajer ini, kita sebagai guru, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi pada peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kalau kita sebagai pemantau itu, kita akan menyerahkan kepada murid untuk mencari jalan keluarnya. Contohnya, kita kan memanggil seseorang siswa melakukan kesalahan. Siswa itu kita akan tanya, "Kamu tahu?" Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi pada peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kalau kita sebagai pemantau itu, kita akan menyerahkan kepada murid untuk mencari jalan keluarnya. Contohnya, kita kan memanggil seseorang siswa melakukan kesalahan. Siswa itu kita akan tanya, "Kamu tahu dari apa yang kamu lakukan itu, apa yang bisa kamu lakukan setelah ini?" Maka murid itu akan menjawab, contohnya tadi saya akan segera datang ke sekolah tepat waktu, kan itu contohnya. Jadi contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contoh penghukum. Itu contoh kalau kita sebagai penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Selama ini kita selalu mengadakan hal seperti itu. Kadang-kadang murid disuruh berdiri di depan kelas megang kupingnya. Itu dinamakannya sebagai penghukum. Jadi kita menghukum anak. Contoh tadi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bu Amalia Ulia, tidak membawa baju olahraga, anak itu disuruh lari keliling lapangan. Itu kita dinamakan sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apa contohnya? Sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kita panggil anak selalu seperti ini. Kemarin kamu lagi
kemarin kamu lagi. Nah, berarti itu membuat anak itu semakin merasa bersalah pada dirinya. Sebagai teman, sebagai teman apa contohnya yang lain? Ayo dong kamu kerjakan tugas, nanti kalau sudah selesai kita main games. Kita itu sebagai teman kepada anak. Tadi hasilnya kan ada. Kalau sebagai teman bagaimana hasil yang akan didapat oleh anak? Contoh lain sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Selanjutnya sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kalau sebagai pemantau kita serahkan kepada anak, berarti anak itu akan melakukan apa yang terbaik untuknya. Nah, ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa? Posisi kontrol apakah aku? Aku kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang tahu? Ibu, aku kecewa sekali dengan kamu. Di posisi kontrol apa kita tadi? Membuat merasa bersalah. Coba Bu lihat betul apa salah? Ya, membuat merasa bersalah. Bagus. Berarti tadi sudah bisa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawabnya. Selanjutnya Bu Lia, posisi kontrol apakah aku? Coba Bu Lia. Betul. Kita sebagai penghukum. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu Lia, posisi kontrol apakah kita? Manajer. Capek mana? Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan dengan Bapak dan Ibu. Salah. Sebagai teman. Coba Bu lihat sebagai apa? Teman. Berarti ibu-ibu, teman-teman semua sudah bisa memahami dari 5 posisi kontrol yang tadi diberikan. Selanjutnya Bu lihat. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan? 1, 2, 3 Bu lihat. Pemantau. Jadi kita sudah mengerti semuanya. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, mana yang bagus dari 5 posisi kontrol tadi? Teman, pemberian salah. Manajer. Dari yang kelima tadi, yang bagus untuk diri kita adalah sebagai manajer. Kita menyerahkan kepada si anak kita, dia yang akan melakukan yang terbaik untuknya. Nah, selanjutnya materi yang ke-7 yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya kita pasti teman-teman semuanya sudah melakukan di awal pembelajaran, kita telah membuat keyakinan kelas dari masing-masing kelas yang telah kita pelajari, yang telah kita hadapi. Namun di sini untuk lebih kita pahamnya bagaimana strategi atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Di sini kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bagaimana cara pembentukan dari keyakinan kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan tapi lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan kita membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak dan menggunakan bahasa yang panjang-panjang. Contohnya seperti ini. Disiplin dalam belajar dengan gembira dan semangat umpamanya. Kita buat tuh keyakinan kelas contohnya. Jangan kita belajar dengan gembira supaya jangan terlalu menggunakan kalimat yang panjang. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi itu merupakan sebuah pernyataan dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah kita terapkan. Jadi kita harus melihat juga bagaimana dengan kondisi sekolah kita. Umpamanya beda keyakinan kelas kita yang tinggal anaknya di Batu Sangkar, ada keyakinan kelasnya tidak boleh keluar bermain karena kendaraan banyak, kan ada kita bikin. Kalau kita di sini mungkin kendaraan kita jauh dari kendaraan lalu lintas.
Nah, kalau kita jurang ya kita lain, tidak boleh kita main ke belakang. Kalau ke belakang nanti bisa jatuh ke jurang. Adalah kita pelajari yang telah kita hadapi. Namun di sini untuk lebih kita pahamnya bagaimana strategi atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Di sini kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bagaimana cara pembentukan dari keyakinan kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan tapi lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan kita membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak dan menggunakan bahasa yang panjang-panjang. Contohnya seperti ini. Disiplin dalam belajar dengan gembira dan semangat umpamanya. Kita buat tuh keyakinan kelas contohnya. Jangan kita belajar dengan gembira supaya jangan terlalu menggunakan kalimat yang panjang. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi itu merupakan sebuah pernyataan dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah kita terapkan. Jadi kita harus melihat juga bagaimana dengan kondisi sekolah kita. Umpamanya beda keyakinan kelas kita yang tinggal anaknya di Batu Sangkar. Ada keyakinan kelasnya tidak boleh keluar bermain karena kendaraan banyak. Kan ada kita bikin. Kalau kita di sini mungkin kendaraan kita jauh dari kendaraan lalu lintas. Nah, kalau kita jurang ya kita lain, tidak boleh kita main ke belakang. Kalau ke belakang nanti bisa jatuh ke jurang. Seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif. Tentu sesuatu yang kita yakini itu tentu yang mempunyai fungsi dari positif. Selanjutnya semua warga kelas dan sekolah dilibatkan. Jadi semuanya kita harus terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Langkah penetapan keyakinan kelas. Nah, ini langkahnya bagaimana cara kita. Tadi setelah kita dicontohkan seperti ini nanti kita kasih anak kertas apa namanya itu stick note. Nah, jadi semua anak nanti kita suruh untuk membuat. Sekarang anak-anak ibu silakan dibuat seperti ini. Apa yang anak-anak ibu impikan dari kelas kita saat ini? Nanti anak-anak itu seperti ini. Dia tulis di kertas stick note-nya. Umpamanya nanti setelah dia tulis ditempelkan ke kertas koran yang kita bikin di depan. Nanti setelah itu maka kita akan membuat tabel Y. Tabel Y itu akan kita kelompokkan apa yang dibuat oleh anak tersebut. Sebelumnya kita buat dulu tabel T-nya dulu. Tabel T itu kita harus mengelompokkan dia tampak seperti, tidak tampak seperti. Contohnya nanti anak-anak yang bikin seperti ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti itu adalah tampak seperti. Kalau tidak tampak sepertinya, membuang sampah sembarangan, berarti lawan dari tampak seperti. Jadi nanti keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak kita dalam tinok tadi itu satu-satu nanti kita bacakan, satu-satu nanti kita masukkan, kita tempelkan di tabel T dan kita buat tabel yang tidak tampak sepertinya seperti itu. Setelah itu kita masuk ke tabel Y. Di tabel Y nanti kita kelompokkan. Umpamanya tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk terlihat atau bagaimana? Berarti kalau membuang sampah itu terlihat. Di situ ada contohnya. Terdengar dalam diskusi kelas. Mari teman-teman kita diskusi tentang keyakinan kelas. Kita ikuti aturannya ya. Terima kasih. Berarti kalau ke dalam kita diskusi anak-anak kita nanti kan sewaktu diskusi anak-anak ibu harus mendengarkan teman. Berarti itu termasuk ke terdengar. Selanjutnya terlihat semangat dan antusias berbuat baik dan berbagi bekerja sama kelompok, menghargai pendapat. Kan terlihat, contoh tadi membuang sampah terlihat bagi kita dimasukkan di tabel terlihatnya. Selanjutnya berperilaku. Apa berperilaku? Sopan santun, umpamanya religius. Nanti kan anak-anak membuat dalam stick note-nya
keyakinan kelasnya religius katanya, berarti dia itu dikelompokkan kepada perilaku. Jadi dalam langkah-langkah membuat kita meyakini keyakinan kelas itu seperti ini, harus kita buat, kita kelompokkan, bukan kita buat nanti langsung kita tulis, bukan seperti itu, kita harus kita kelompokkan seperti ini dulu. Nah, nanti ibu-ibu nanti pasti akan sampai di sana. Yang selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 posisi kontrolnya yang akan kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau kita umpamanya kita menemukan seseorang anak tidak melaksanakan sholat zuhur, jadi kita panggil anak tersebut, kita tanyakan tentang pertama dulu validasi tindakan yang salah. Kita seperti ini kepada anak. Tahu nggak anak kenapa anak dipanggil ke sini? Tidak tahu bu, kata anak. Kita begini kan kepada anak, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi apa yang anak lakukan itu salah apa benar? Dan selanjutnya menstabilkan identitas. Jadi setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, maka di situ kita akan melakukan penstabilan identitas. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinan kepada anak kita setelah melakukan kesalahan. Dia pasti segini, tahukah anak ibu waktu itu apakah anak ibu melakukan apa keyakinan keras yang telah anak ibu langgar? Kita tanyakan kepada anak tersebut. Tentu anak itu akan menjawab, iya bu, saya telah melanggar tentang kita harus melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka anak itu akan menjawab itu. Jadi kalau kita memanggil anak itu waktu menstabilkan identitas, itu yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah dimenstabilkan. Selanjutnya divalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita tanyakan kepada anak tersebut? Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu yang validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak-anak kita melakukan dari tindakan yang salah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi terakhir itu yang akan kita tanyakan kepada anak nanti. Setelah kita panggil anak tersebut, maka kita menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar, nak? Jadi anak itu akan menjawab apa yang telah dia langgar. Nah, ini contohnya. Kemarin kami telah mencontohkan bagaimana penerapan dari segitiga restitusi itu. Yang saya lakukan adalah memanggil ada salah seorang anak kelas 3, dia tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi saya panggil, tanyakan keyakinan, kita stabilkan identitasnya dulu. Terakhir kita tanyakan keyakinan apa yang telah dia langgar. Sekarang ada refleksi. Yang terakhir, Bapak-Bapak Ibu, perasaan saat ini setelah kita pelajari tadi 7 yang telah kami terangkan berdua, mulai dari paradigma,
kebutuhan dasar manusia sampai segitiga restitusi yang terakhir ini, apa perasaan saat ini? Nah, bagaimana perasaan kita dari semua yang telah kami paparkan? Terus setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi ini, pada hari ini kita jadi paham bahwa kita ini bagaimana. Terus target saya selanjutnya bagaimana? Mungkin itu kami yang bisa kami sampaikan dari pemateri. Jadi di sini kami akan menanyakan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kami akan menjawab berdua. Apa yang akan Bapak-Bapak Ibu tanyakan, apa yang tidak Bapak Ibu mengerti dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Kami silakan kepada Bapak-Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Rezi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Devi dan Ibu Lia yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru ke depannya. Di sini saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih karena melalui refleksi ini di sini perasaan saya saat ini itu adalah begitu banyaknya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan sebelum Ibu Devi memberikan materi ini. Begitu banyaknya kesalahan kita kepada anak, kita merasa bersalah. Jadi setelah mengikuti materi yang Ibu Devi sama Ibu Lia sampaikan ini, kita jadi paham bahwa sebenarnya anak itu tergantung bagaimana cara kita mengajarnya. Termasuk tadi ketika mereka melakukan kesalahan, itu seharusnya kita tidak langsung menghukum, melainkan bertanya dulu kenapa dia seperti itu dan meminta solusinya bagaimana supaya mereka mengurangi kesalahan tersebut, dan kita mencari solusinya bersama-sama dan menanyakan apakah ini udah pernah kita sepakati dulu di pihak kelas atau tidak. Harusnya kan seperti itu, tetapi selama ini mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan dan juga mungkin tidak sering, tetapi ada kita melakukan kesalahan. Jadi target saya selanjutnya adalah akan melaksanakan atau menerapkan apa yang sudah Ibu Devi dan Ibu Lia sampaikan tadi. Jadi di sini saya bukan bertanya, melainkan berterima kasih banyak kepada Ibu Devi dan Ibu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rezi. Aplaus kita kasih kepada Bu Rezi karena telah memberikan motivasi dan semangat kepada kami sehingga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa dilaksanakan di sekolah kita ini sama-sama nanti hendaknya. Jadi selama ini kita merasa memang iya seperti itu kita lakukan. Ada yang selanjutnya dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang lainnya, ada yang mau ditanyakan atau masukan dan bagaimananya? Silakan dari Bapak-Bapak. Ibu Weli. Silakan Ibu Weli. Terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Mungkin saya seperti sama dengan Bu Devi tadi tanya, karena kan dari kerja balai tadi tidak ada lagi yang bertanyakan dan sudah jelas bahwa selama ini kita hanya mau kemana saja dan memberikan konsekuensi. Sebenarnya itu tidak terjadi sebenarnya. Karena kita seperti yang dikatakan tadi, kita hanya menggunakan segitiga institusi, yaitu validasi dulu, menstabilkan dulu identitasnya, baru kita memvalidasi, baru kita menanyakan keyakinan. Selama ini kita kan jarang membuat keyakinan, kita hanya membuat peraturan, aturan kelas. Tapi setelah Bu Devi dan Bu Lia menjelaskan bahwa kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan ini bersama dulu. Jangan hanya kita, walaupun itu anak satu. Anak satu itu walaupun dia belum bisa lulus, tapi dia kan bisa menyampaikan. Nah, mungkin itu yang akan kami laksanakan ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat membuka wawasan kami, sangat memberikan ilmu yang baik. Semoga ini dapat dilaksanakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weli. Aplaus kepada Ibu Weli. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Bagaimananya? Silakan dari bapak-bapak. Ibu Weli. Silakan Ibu Weli. Terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Mungkin saya seperti sama dengan Bu Devi tadi tanya, karena kan dari kerja balai tadi tidak ada lagi yang bertanyakan dan sudah jelas bahwa selama ini kita hanya mau kemana saja
dan memberikan konsekuensi. Sebenarnya itu tidak terjadi sebenarnya. Karena kita seperti yang dikatakan tadi, kita hanya menggunakan segitiga institusi, yaitu memvalidasi dulu, menstabilkan dulu identitasnya, baru kita memvalidasi, baru kita menanyakan keyakinan. Selama ini kita kan jarang membuat keyakinan, kita hanya membuat peraturan, aturan kelas. Tapi setelah Bu Devi dan Bu Lia menjelaskan bahwa kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan ini bersama dulu. Jangan hanya kita, walaupun itu anak satu. Anak satu itu walaupun dia belum bisa menulis, tapi dia kan bisa menyampaikan. Nah, mungkin itu yang akan kami laksanakan ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat membuka wawasan kami, sangat memberikan ilmu yang baik. Semoga ini dapat dilaksanakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weli. Aplaus pada Ibu Weli. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Kalau seandainya sudah selesai, jadi kami dapat simpulkan. Jadi perasaan saat ini adalah tentu kita akan merasa sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Dan jadi kita pun akan melaksanakan apa yang telah diberikan, nantinya kita laksanakan terhadap siswa-siswa kita. Jadi target kita selanjutnya kita akan berubah dan ke arah yang baik dan menerapkan budaya positif. Ibu ada Ibu? Ya, silakan Ibu. Baik, pertama sekali kita kasih aplaus dulu di sini sebagai kepala sekolah. Di sini Ibu merasa senang dan bangga karena ada kawan-kawan yang sudah mengikuti CGT hari ini, sudah memberikan materi tentang disiplin positif ini di sekolah kita. Ya. Ibu harapkan Ibu di depan Ibu bagus Ibu supaya kelihatan dari ini pun semoga dapat membuka wawasan kita sebagai guru di sini, bahwa selama ini kita mungkin masih ada menerapkan hukuman atau menerapkan posisi yang rasanya kurang berdampak positif ke murid. Contohnya sebagai penghukum tadi, memang murid merasa takut mengiyakan apa yang kita kerjakan. Kita suruh, kita marahi, dia akan berubah mungkin, tetapi hal itu tentu akan membuat dongkol di dalam hatinya, dan hasil kedepannya nanti tentu tidak bagus untuk murid kita. Mungkin di dalam hatinya nanti waspada nanti guru ini, mungkin ada timbul sifat dendam atau sebagainya, dan perubahan yang kita harapkan tentu tidak akan terjadi. Kita berharap dia berubah cuma sesaat ketika kita marahi, tetapi untuk kedepannya efeknya tidak akan berlangsung lama. Itu juga sebagai posisi sebagai pembuat rasa bersalah tadi, dan juga posisi sebagai teman atau pemantau ya. Nah, di sini yang paling bagusnya posisinya tentu sebagai manajer, dan ya bisa kita sesuaikan sesekali, bisa jadi kita berperan sebagai teman atau sebagai yang bagusnya adalah sebagai manajer, sehingga nanti apa yang akan kita laksanakan, aturan atau kegiatan kita di sekolah ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan betul-betul anak kita merasa nyaman, senang, dan bahagia berada di sekolah ini. Jadi materi tentang disiplin positif ini betul-betul luar biasa. Makanya Ibu harap tadi teman-teman tolong disimakkan, tolong ya maaf tadi kalau mungkin ada yang ini Ibu suruh perhatikan, karena memang bermanfaat sangat besar untuk perubahan perilaku anak-anak kita ke depannya. Kemudian lagi pas awal-awal tadi juga Ibu mohon maaf tadi karena rapatnya juga sudah agak siang, jam berapa tadi siapnya, jadi agak lambat ke sini. Dan Ibu sangat mendukung dan apresiasi sekali
kegiatan hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk kita bersama ya. Dan terima kasih untuk Ibu CGP kita, Bu Desi dan Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan apresiasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang telah kita diseminasikan pada hari ini. Selanjutnya kita berikan kepada Ibu Lia. Mungkin acara kita sudah di penghujung. Jadi kami silakan kepada Ibu Amalia. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kami minta maaf kalau seandainya kami salah dalam ucapan maupun perkataan kami. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan dan harus baikis mati yang mati yang nelfon tadi itu mati. Kalau yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Dwi Handayani SPD. Saya guru kelas 1 di UPT SDN 14 Andale Barubuki. Dan Ibu Devi Handeltis adalah rekan sejawat saya, yaitunya Bu Devi Handeltis adalah sebagai guru PAI di UPT SDN 14 Andale Barubuki. Dan Ibu Devi Handeltis sudah melakukan diseminasi dengan tema yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Dan setelah saya mendengarkan penjelasan atau penyampaian dari Ibu Devi Handeltis, itu saya sangat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali, di mana ketika saya melakukan pembelajaran pada sebelum-sebelumnya itu belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun setelah dijelaskan oleh Ibu Devi Handeltis, saya sangat mengerti dan sangat berguna sekali materinya untuk kita sebagai guru. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Devi Handeltis karena sudah memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.